Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Zalka Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari, yaitu tentang riba dan qiyar. Materi yang pertama yaitu tentang riba. Riba artinya bertambah atau berkembang, bisa juga diartikan meninggi. Dan dalam istilah fikih, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Dasar hukum riba terdapat pada dua surat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua surat Al-Imran ayat 130, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Macam-macam riba ada 4. Yang pertama riba nasiah atau penundaan, yang kedua riba fad atau penambahan, yang ketiga riba qard, dan yang keempat riba jahiliyah. Sejarah riba. Riba dikenal pada masa peradaban Farao di Mesir, peradaban Sumeria, Babilonia, dan Asyuria di Irak, dan peradaban Ibrani di Yahudi. Lalu kemudian umat Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa Arab di semenanjung Arabia, tepatnya di kota Taif dan Yastrib. Lalu dari kota Taif, praktik riba menjalar ke kota Mekah dan dipraktikkan oleh para bangsawan kaum Quraisy jahiliyah. Solusi riba ada 4. Yang pertama mengubah riba menjadi kredit, yang kedua mengubah riba menjadi gadai, yang ketiga mengubah riba menjadi akad bagi hasil, yang keempat mengubah riba menjadi sedekah. Lalu pendapat para ulama tentang riba. Yang pertama ulama salaf atau ulama klasik, yang tokohnya adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dia berpendapat sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang, maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang diberikan. Lalu yang kedua ulama khalaf atau ulama modern, dan yang ini pandangan MUI tentang riba, yaitu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang atau al-qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentasi. Lalu materi kedua tentang qiyar. Qiyar secara bahasa berasal dari akar kata qara yakiru khairan wa qiyaratan, yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Qiyar menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik, berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dasar hukum qiyar terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, penjual dan pembeli boleh melakukan qiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya, pilihlah, dan kadang-kadang beliau bersabda, atau terjadi jual beli qiyar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Macam-macam qiyar ada 7. Yang pertama qiyar majlis, yang kedua qiyar syarat, yang ketiga qiyar aib, dan yang keempat qiyar ru'yah. Yang kelima qiyar al-wasfi, yang keenam qiyar nak, yang ketujuh qiyar ta'ain. Tujuan dari qiyar adalah supaya kedua belah pihak, baik itu penjual atau pembeli, tidak mengalami kerugian maupun penyesalan setelah melakukan sebuah transaksi yang disebabkan oleh hal tertentu ketika proses jual beli dilakukan, baik
Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.